Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara. Tak hanya itu, PKB mengusulkan pesohor Nagita Slavina sebagai cawagup mendampingi Bobi. Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. PKB menyerahkan surat rekomendasi pencalonan kepada Bobi pada Kamis sore. Bobi menerima langsung dukungan itu di kantor DPP PKB Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait berharap Bobi menggandeng tokoh perempuan sebagai bakal calon wakil gubernur. PKB mengusulkan nama selebritas Nagita Slavina. Salah satu alasan mengusulkan nama Nagita adalah mempertimbangkan pengaruh istri pesohor Raffi Ahmad itu di media sosial. Bobi kemudian merespon usulan nama Nagita dengan akan menyampaikan ke partai pendukung yang lain. Memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Apa di sana belum ada elektoral? Nanti dilihat. Tapi salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB, saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Kira-kira begitu. Bobi juga bicara pentingnya peran perempuan dilibatkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul guna mencapai Indonesia Emas 2045. Selain Nagita, nama tokoh perempuan lain yang pernah diusulkan untuk mendampingi Bobi adalah Sekar Tanjung. Nama putri politisi senior Golkar Akbar Tanjung itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, usai memberikan dukungan resmi kepada Bobi Nasution pada pertengahan Juni silam. Tim Liputan, BTV. PKB mengusulkan nama artis Nagita Slavina untuk berdampingan dengan Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Apa landasan PKB menggait Nagita Slavina dan seperti apa lobi-lobi dengan partai lain? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Kiai Haji Maman Imanul Haq dan pengamat politik Ujang Komarudin. Nanti juga akan bergabung politisi PDI Perjuangan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kang Maman, Kang Ujang. Selamat sore Mbak Fatiari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maman, kan? Baik, Kang Maman sepertinya audionya belum dibuka, masih termute mungkin. Baik, ya karena saya ingin langsung tanya ke Kang Maman terlebih dahulu. Ini pastinya ada di pikiran semua orang. Jadi apa nih landasan dari PKB ingin menggait Nagita Slavina sebagai cawagup di Pilgub Sumatera Utara? Iya, ketika PKB memberikan rekom kepada Mas Bobi, lalu ada dialog antara Mas Bobi dengan Ketua LPP, Mas Jazilul Fawait, bahwa kira-kira siapa ya yang mendampingi saya. Maka disebutkanlah, kalau bisa sih perempuan. Kenapa? Karena perempuan dalam pilkada sekarang tidak terlalu banyak sebanyak laki-laki. Jadi PKB dari awal ingin sekali kesetaraan gender, lalu kuota keterwakilan perempuan menjadi fokus bagi pilkada. Sehingga di beberapa tempat di LPP misalnya kita menanyakan di mana perempuan-perempuan Jawa Barat misalnya. Lalu di mana perempuan-perempuan itu bisa mengisi. Jadi kata kuncinya pertama itu adalah keterwakilan perempuan. Nah yang kedua, bahwa ketika muncullah nama Nagita Slavina, kita melihat bahwa Nagita bukan hanya sekedar pesohor atau artis. Dia pernah kuliah di UI, lalu 2 tahun setelah itu meneruskan di Universitas Australia. Dia punya kemampuan pendidikan yang menurut ukuran kita punya semangat untuk terus belajar. Dan terbukti bahwa sosok seperti Nagita inilah yang menjadi pacuan bagi kita bahwa dia mampu untuk dengan rapi membangun bisnisnya yang besar, Rans, lalu juga dia membesarkan 3 putranya, Rafathar dan yang lainnya. Itu udah cukup untuk menjadi sosok bahwa pejabat dalam ukuran Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah seorang yang memiliki kemampuan semangat belajar dan sukses dalam berkarir. Jadi bukan hanya sekedar popularitas, tapi dia juga memiliki kapabilitas yang mumpuni. Ini adalah tawaran saja bagi Mas Bobi seperti itu. Dan ini juga menjadi acuan bagi seluruh calon-calon kepala daerah untuk tolong deh ajak deh tokoh-tokoh perempuan yang muncul dimanapun untuk menjadi wakilnya atau bahkan menjadi memimpin di pilkada, baik itu gubernur ataupun juga di kabupaten. Itu landasannya, Mbak.
Baik, ada dua hal setidaknya ya, keterwakilan perempuan dan juga kapasitas Nagita Slavina di luar popularitasnya sebagai selebriti. Tapi dari PKB sendiri sudah sempat approach atau ngobrol langsung dengan Nagita Slavina, Kang Maman? Belum. Tetapi Baru paling usulan tidak ini ya? menjadi wacana yang akhirnya kita mendapatkan begitu banyak respon ya. Respon bahwa apa yang dilantarkan oleh PKB dengan landasan filosofis keterwakilan dan juga kapabilitas seorang perempuan yang memang muncul seperti di sosok Nagita ini menjadi sangat penting. Sehingga kita berharap nanti pemerintahan kita diisi oleh orang-orang yang memang punya background keberhasilan di bidangnya masing-masing, seperti Nagita punya keberhasilan dia membangun bisnisnya, profesionalismenya sebagai seorang artis, model, presenter dan lain sebagainya. Termasuk hal yang penting adalah dia tetap mendampingi rapi membesarkan anak-anaknya. Ini menjadi kunci poin dari PKB ingin mengatakan bahwa jabatan setinggi apapun jangan sampai kita melupakan istri, jangan sampai kita melupakan keluarga. Itu kata kunci yang ingin diungkapkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa lewat Ketua LPP kami, Mas Jazil Fahid. Baik, saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Baik, Kang Ujang, tentunya bukan hal yang baru ya nama-nama artis muncul di bursa pilkada. Apakah memang masih seberpengaruh itu kemudian mengusulkan nama-nama artis untuk mendulang suara? Ya, artis ini punya modal sosial ya. Kalau Robert Putnam mengatakan, ya kalau orang hebat itu ya dia punya modal sosial. Katakan sudah apa? Dia popularitas punya. Ya dia tadi pendidikan modal sosial juga yang bagus, kata Pak Kiai Maman. Karena popularitas punya ya. Lalu modal isitas juga luar biasa gitu ya. Karena Nagita juga orang kaya gitu. Lalu modal akseptabilitas juga punya gitu. Mungkin juga tadi PKB mendorong kan akhirnya ada penerimaan dari partai politik, termasuk mungkin di publik juga diterima begitu. Lalu yang ini kan modal-modal yang sudah dimiliki oleh para artis itu, modal popularitas, modal isitas, modal akseptabilitas. Tetapi memang ada modal yang harus dibangun, yaitu membuat elektabilitas. Makanya kalau kita lihat gitu ya, artis-artis yang maju di pileg, di pilkada itu tidak semuanya menang juga, ada yang kalah. Jadi dalam konteks popularitas iya tinggi gitu, tapi ketika berhadapan dengan elektabilitas kadang-kadang rendah juga. Oleh karena itu ini juga yang harus, kalau memang serius PKB harus menggenjot elektabilitas itu agar memang tinggi. Tetapi tadi ya kalau itu hak PKB untuk bisa mengusung siapapun termasuk Nagita. Tetapi saya mengatakan kalau saya ya ini kan bagian juga daripada tawaran yang unik, yang menarik dari PKB. Tetapi ini PKB ini pandai untuk berkomunikasi publik dan sangat jago dalam konteks untuk bisa memunculkan isu-isu yang levelnya menjadi perhatian publik. Saya ingat persis ketika Pilpres juga begitu. Statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Caimin juga banyak yang menjadi buah berita yang baik gitu, yang bagus, yang menjadi booming. Saya melihat bahwa satu itu. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Kiai Maman, ya saya sepakat. Tetapi memang harus dinilai juga. Misalkan pendidikan oke, kita list, kita centang gitu ya. Tetapi juga kan kita sepakat bahwa orang-orang sukses itu orang yang cerdas, orang pintar. Artis yang sukses juga dia sudah mengalami jatuh bangun untuk bisa membangun karirnya itu. Tetapi memang kan harus diisi juga, misalkan diukur juga dengan nilai-nilai lain gitu. Misalkan nilai leadershipnya seperti apa gitu ya. Nilai kapabilitasnya seperti apa. Tentu ini yang harus ditawarkan juga kepada publik, sehingga ketika ditawarkan nama Nagita Slavina itu memang ya sudah layak jual gitu dalam konteks sebagai calon wakil gubernurnya Bobi. Tetapi ya tadi satu bisa serius, bisa juga gimmick. Artinya kan ini kan tawaran, bisa diterima oleh partai politik lain, bisa juga tidak begitu. Ya, Kang Ujang, kalau berkaca pada Pilgub Sumatera Utara 2018 ya, Cagup Jarod Saiful Hidayat misalnya yang punya popularitas cukup tinggi begitu ya di Jakarta. Kemudian berasal dari partai pemenang saat itu PDI Perjuangan pun juga tidak berhasil, waktu itu kalah juga akhirnya. Seperti apa Kang Ujang karakter dari pemilih di Sumatera Utara ini? Saya sering berdialog dengan Pak Jarod ya. Pak Jarod, saya bilang, Pak Jarod kenapa tidak maju lagi? Masyarakat sana luar biasa, mohon maaf dalam tanda petik ya. Masyarakat punya ciri khas sendiri, kan agak keras gitu. Tapi ya orang-orang baik juga. Tentu Medan gitu ya, medannya berbeda dengan Medan wilayah lain Sumatera Utara itu. Nah, saya melihat
pendekatan-pendekatan di sana ya tentu pendekatan yang kalau menurut saya kalau mau ya pendekatan kultural gitu. Apa namanya pendekatan-pendekatan yang sifatnya ya apa namanya pendekatan kepada masyarakat. Karena gini, tapi begini saya melihat ya Pak Mas Bobi itu dipasangkan dengan siapapun gitu ya, mau dengan Nagita Slavina, mau dengan yang lain, potensi menangnya tinggi. Kenapa? Di situ partai numpuk mendukung. Lalu juga kekuasaan ada di situ. Artinya pemerintah mendukung di situ. Jadi walaupun nanti misalkan lawannya Edi Rahmayadi sang incumbent, saya menganalisa ya Bobi masih punya potensi menang yang tinggi, yang besar karena memang pendulum kekuasaan ada di situ. Jadi saya melihat ini menarik, pertarungan yang keras. Saya melihat begini ya, ada daerah-daerah strategis seperti misalkan DKJ, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, termasuk Sulsel, termasuk daerah-daerah yang katakanlah basis pemilihnya besar, itu juga kan ingin dimenangkan oleh kubu pemerintah. Dan kita sama-sama tahu Pak PKB udah deklarasi diri mendukung pemerintah ya Prabowo Gibran. Nah di situ saya melihat Sumut ini wilayah yang strategis, maka ya akan habis-habisan termasuk PKB untuk memenangkan Bobi. Jadi saya melihat dalam konstruksi seperti itu ya saya melihat ya menganalisa kelihatannya Bobi lah yang bisa jadi berpotensi menang lebih besar dibandingkan kandidat yang lain begitu. Nah, soal tadi pendekatan kultural lah yang paling penting di Medan itu. Baik, saya kembali ke Kang Maman. Kang Maman tadi katanya wacana mengusulkan Nagita sebagai cawagupnya Bobi sudah mendapat banyak respon. Lebih banyak responnya seperti apa nih Kang Maman? Positif atau negatif? Ya, ada yang memang positif, tetapi ada juga yang mempertanyakan kenapa PKB tidak menyodorkan kadernya, atau apakah karena di Sumatera Utara tidak ada kader? Kita bilang bahwa di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin didoronglah kader-kader terbaik yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ketika suatu daerah kami kadernya tidak terlalu menjual, maka kita akan mendorong orang-orang di luar Partai Kebangkitan Bangsa untuk muncul. Nah, salah satu yang kita munculkan adalah Mbak Nagita. Kenapa Nagita? Jawaban kita sederhana aja. PKB ketika mengusung seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, itu tidak sekedar dia populer, tetapi harus ada background, bagaimana kehidupannya, bagaimana prestasinya, bagaimana isu yang nanti akan menginspirasi pilkada-pilkada yang lain soal keterwakilan gender, soal keberhasilan dia selama jadi profesi, kalau Nagita misalnya jadi artis dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu tawarkan ke Mas Bobi, tentu PKB pun sudah langsung nitipin agenda-agenda termasuk agenda pemberdayaan perempuan, agenda tentang bagaimana UMKM dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali respon-respon dari beberapa orang yang masuk di kami itu justru mempertanyakan serius nggak PKB, atau istilah Kang Ujang tadi ini gimmick atau bukan. Bagi kami ketika kami melontarkan komunikasi publik seperti ini, di belakang kami selalu ada nilai, value, ada visi misi yang jelas ketika siapapun yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi selama ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas respon dari statement yang dilontarkan oleh Gus Jazil, sehingga ini menjadi wacana yang menarik ke depan. Pilkada kita harus menjadi pilkada yang betul-betul berkualitas, memunculkan potensi-potensi di bidang apapun untuk lalu menempati jabatan-jabatan publik seperti di Sumatera Utara. Baik. Komunikasi dengan partai-partai lain bagaimana Kang Maman? Karena sejauh ini kan sudah tercatat sudah ada 7 parpol ya setidaknya yang menyatakan dukungan terhadap Bobi Nasution. Ya, itu yang dikatakan Kang Ujang tadi memang betul. Kemungkinan dengan dukungan yang begitu besar, dengan koalisi yang besar dan berkualitas seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang kemungkinan Mas Bobi jadi gubernur Sumatera Utara. Tetapi politik adalah politik yang kadang-kadang punya nalar tersendiri, termasuk nalar penerimaan terhadap artis dan lain sebagainya. Seorang yang populer itu belum tentu juga dia terpilih. Kadang-kadang masyarakat menilai, oh dia mah tidak serius jadi calon gubernurnya, dia mah hanya YouTuber dan lain sebagainya. Nah, kita serahkan ke publik. Netizen kita dibiarkan untuk ikut menentukan, memilih nanti siapa yang dipilih oleh Mas Bobi untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil gubernur.
Baik, iya Kang Ujang, dengan begitu banyak parpol yang mendukung Bobi Nasution, ya super koalisi kalau kata Pak Jazilul. Bagaimana Anda melihat nantinya penentuan cawagupnya? Karena mungkin akan ada juga partai-partai yang menginginkan kadernya sebagai cawagup. Ya tentu harus komunikasi yang setara ya antar partai-partai koalisi itu. Tapi kan kalau bahasa saya ya titipan-titipan partai pasti ada, usulan-usulan ya. Tepatnya dari partai politik pasti ada. Tadi Kang Maman atau Pak Kiai sudah menyebutkan ya tentu kenapa tidak kadernya. Tentu kalau partai lain tentu akan mengusung kadernya, misalkan Golkar bisa jadi mengusulkan nama Ijek, atau nanti partai yang lain PAN siapa, pasti itu akan didorong. Tetapi memang ya tergantung dari musyawarah nanti gitu ya, apakah berbasis pada musyawarah partai koalisi, apakah diserahkan kepada Mas Bobi. Tentu itu kita tunggu ya. Ini menarik karena apa yang disampaikan oleh PKB sudah menjadi tadi ya pemberitaan yang luar biasa, sehingga kita merespon ini dengan cepat. Dan tentu kita berharap pilkada ini ya termasuk di Sumut menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena kita ini ingin membangun bangsa, tentu harus dibangun daerah. Jadi kalau daerahnya maju ya bangsa juga bisa maju. Karena saat ini ya otonomi daerah gitu ya, kepemimpinan daerah itu masih banyak yang harus dievaluasi gitu. Misalkan banyaknya korupsi kepala daerah dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan kita bahwa momentum pilkada serentak di November nanti menjadi awal gitu, titik poin untuk membangun bangsa bersamaan dengan pemerintahan baru ke depan. Baik, Kang Maman, kalau nantinya Bobi Nasution memilih cawagup yang bukan atau tidak sesuai dengan usulan dari PKB, apakah PKB akan legowo? Enggak, karena rekom PKB kan untuk gubernur, untuk Bobi. Nah, ketika lalu Mas Bobi nanya siapa kira-kira pendampingnya, kita nyodorin lah wacana kalau bisa sih perempuan. Kira-kira siapa ya? Nah, kita menjadi salah satu yang teridentifikasi oleh kita sebagai perempuan yang sukses, cerdas, berhasil membangun keluarga, dan itu yang dibutuhkan dari pejabat, termasuk tadi dikatakan Kang Ujang, isi tasnya pun tidak kita ragukan ya dengan ransnya dan beberapa perusahaan milik dia sendiri di luar dengan Raffi. Ini menjadi sangat penting bagi kita. PKB akan mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial untuk bisa maju di pilkada, apalagi di masa-masa transisi perpindahan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kita butuh daerah-daerah yang dipimpin oleh kader-kader terbaik yang muncul dari masyarakat. Baik, kita nantikan bersama Kang Maman, Kang Ujang. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.